Oke, halo teman-teman, balik lagi di Garuda Playground. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Match day Indonesia akan menghadapi Bahrain di match ke-8 ya, putaran ketiga kualifikasi Garuda 2026. Oke, teman-teman, sedikit update aja. Mungkin kita sedikit mulai membahas ya tentang persiapan timnas. Saya akan coba mulai dari press conference kemarin antara Bahrain dengan Indonesia. Satu hal yang mungkin yang menjadi catatan dari press conference kemarin, terutama yang dilakukan oleh tim Bahrain, adalah komentar dari pelatihnya Bahrain mengenai program naturalisasi yang ada di Indonesia. Dia menyindir, kalian punya 300 juta orang something, kenapa harus mengambil pemain dari Belanda. Jadi ini bisa menjadi motivasi yang baik ya bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Ini bisa menjadi kritik yang sangat positif untuk sepak bola Indonesia, di mana kalau kita ngomongin secara kalkulasi jumlah penduduk, masa sih kita nggak bisa ketemu dengan 20 atau ya seperti yang Pak Erick Thohir bilang, butuh sekitar 150 orang yang memang bagus bermain bolanya. Tapi memang ya tidak bisa dipungkiri bahwa kendala saat ini adalah masalah football development di Indonesia yang masih jauh dari kata cukup ya. Artinya mulai dari kompetisi, pengembangan di usia dini, dan perangkat-perangkat pendukung lainnya, masih banyak sekali PR yang harus kita persiapkan. Biarlah apa yang kemarin disampaikan oleh pelatih dari Bahrain itu bisa menjadi motivasi yang baik ya bagi PSSI, dan terutama supporter Indonesia, dan terutama anak-anak muda yang pengen menjadi pemain sepak bola yang hebat. Itu benar menjadi motivasi supaya kita bisa menunjukkan nih bahwa Indonesia ini bukan bangsa yang kecil di sepak bola ya, bukan. Jadi Indonesia ini bangsa besar sepak bola. Jadi kita harus sama-sama belajar. Memang waktunya nggak sebentar, teman-teman, bisa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, nggak ada masalah. Tapi kita harus mulai gitu. Kalau nggak kita mulai, kita nggak akan bisa membentuk sebuah ekosistem sepak bola yang baik di Indonesia. Oke, lanjut untuk yang konversi pers yang yang Indonesia, Coach Petti datang dengan Marcelino. Banyak pertanyaan, cuman mungkin pertanyaannya fokus kepada apa sih yang akan dilakukan oleh sorry, untuk kondisi tim dan apa yang akan dilakukan melihat dari pertandingan kemarin. Jadi Coach Petti menyatakan bahwa kondisi tim secara mental sudah sangat positif ya, sangat baik. Pemain juga bisa eee, melepaskan kesedihannya kemarin, dan persiapannya sudah 100%. Eee, Lalu ada juga pertanyaan kepada Marcelino mengenai bagaimana kondisi tim. Marcelino menjawab bahwa ya tidak mudah untuk membangun chemistry dalam 2-3 hari. Nah, untuk bahasa ini mungkin ada yang setuju, ada yang nggak setuju gitu ya, karena kalau dibilangin chemistry, sebenarnya pemain ini kan udah cukup hampir setahun mungkin ya dengan formasi saat ini, hampir setahun yang dipimpin oleh Coach Shin. Kalau dibilang chemistry, harusnya secara umum chemistry mungkin nggak akan menjadi masalah. Cuman kalau saya menanggapinya mungkin chemistry dalam konteks penerapan strategi yang diberikan oleh tim kepelatihan. Dalam hal ini adalah Coach Petti dan juga Alex Pastor. Jadi yaitu bahasa diplomasi yang cukup baik dari Marcelino gitu kan. Dan Marcelino juga menyampaikan evaluasi sudah mendalam, mereka sudah memahami, dan mereka sudah mempersiapkan strategi yang terbaik yang bisa disiapkan. Dan target mereka bahkan disampaikan oleh Patrick dan juga Marcelino, target mereka di 3 pertandingan ke depan adalah memenangkan semuanya. Wow, ini sangat sangat optimistik. Tetap kita dukung, cuman tetap harus kembali lagi melihat persiapannya seperti apa. Eee, saya juga ya kalau itu terjadi ya sangat senang ya, sebagai artinya peluang kita untuk mengejar di runner up sangat positif. Tapi di apa, itu pun juga ada pertanyaan berikutnya dari wartawan kepada Coach Patrick, apakah memungkinkan kita mengejar peringkat 2, dan atau kita akan realistisnya kita akan mengejar di peringkat 3 atau 4 untuk masuk ke ronde keempat. Jawabannya pun ya cukup optimis ya. Patrick bilang ini adalah sepak bola itu, bola itu bundar, kita nggak bisa memastikan. Tapi dia mengatakan bahwa kita akan berjuang untuk memperebutkan semuanya gitu ya. Jadi setiap pertandingan ini mereka akan fokus untuk dapatkan 3 poin gitu kan. Jadi mereka fokus di satu pertandingan ke satu pertandingan lainnya. Jadi oke, ya ini menjadi aura yang cukup positif ya teman-teman, bagi kepercayaan dirian daripada pemain dan juga tim. Moga-moga bisa terjadi, kita dorong dengan doa dan support yang semangat. Nah, dari sisi supporter, kalau saya mungkin hitung-hitungan pahitnya ya, eee, saya lebih ideal mungkin kita akan kejar di peringkat 3 ke 4 ya, untuk masuk ke ronde 4. Karena
Memang tidak mudah juga, kita juga nggak bisa menjamin bahwa ronde 4 kita bisa ada di posisi pertama ya, sebagai tim yang direct direct untuk lolos, tapi, secara hitung-hitungan, mungkin itu menjadi waktu yang cukup supaya kita bisa mempersiapkan tim yang lebih baik juga gitu kan. Ya kalau saya pribadi mungkin kalaupun kita masuk ke Piala Dunia, ya kita juga jangan juga jadi bulan-bulanan lah gitu ya, jangan juga cuma jadi tim hore gitu kan, jadi tim hore yang, ini, yang apa, yang hanya sekedar masuk habis itu udah nggak ada kelanjutannya. Jadi berharap, tim ini juga benar-benar dibangun dengan baik, dengan matang. Kalau memang Tuhan mengizinkan kita masuk di tahun 2026, maka kita sebagai bangsa akan sangat sukacita, tapi kalaupun tidak, 2030 dan 2034 juga menjadi waktu yang cukup baik ya bagi Indonesia untuk benar-benar mempersiapkan diri. Jadi untuk teman-teman supporter, saya rasa bukannya kita pesimis, tapi kita coba realistis gitu kan, untuk mengejar posisi 2 saya rasa menjadi realistisnya akan sangat sulit ya. Kita akan fokus di 3 dan 4, tapi setiap ada peluang saya rasa, statement yang bagus dari Coach Patrick, setiap ada peluang pasti akan dimanfaatkan. Ya jadi tetap kita dukung ya teman-teman untuk, pertandingannya Indonesia di hari ini maupun nanti di bulan Juni. Untuk persiapan di hari ini, ada 6 pemain yang sudah dicoret atau dikembalikan bukan dikembalikan ya, tapi akan standby di, tribun penonton. Yang pertama itu adalah Nadeo, lalu Pratama, lalu Ferrari, terus Messi Hillers yang sudah kembali ke Belanda, Hoki dan Septian Bagaskara. Artinya sepertinya hanya menyisakan Marcelino seorang ya. Marcelino dan Rizky Ridho dan juga Hernando yang ada di DSP untuk hari ini, dan juga kalau saya sih memprediksikan formasi tetap pakai 4-3-3 ya dengan Marcelino sendiri yang memang binaan Indonesia, sisanya mungkin akan full dengan teman-teman dari diaspora ya. Dan kalau dari susunan pemain, saya prefer dengan 4-3-3 dengan posisi penjaga gawang kita perlu juga mencoba Emil Audero ya, supaya si Martin Pas bisa kita istirahatkan untuk mengembalikan mentalnya juga. Saya rasa kemarin hasil 1-5 itu cukup menyakitkan ya bagi seorang kiper, tapi kita punya kiper kedua yang tidak kalah hebat gitu ya, tidak kalah hebat, walaupun secara karir mungkin Emil Audero ups and down ya. Memang dia dibesarkan oleh akademi sepak bola Juventus, tapi dia cukup struggling untuk bisa mendapatkan klub yang bisa yang bisa dia main secara rutin dan dalam tempo waktu yang cukup lama gitu ya. Karena selama ini kita lihat karirnya pindah-pindah, setahun 2 tahun pindah, bahkan banyak juga sering dipinjamkan, tapi tidak mengecilkan bahwa kualitasnya dia juga oke gitu ya, oke. Lalu di 4 back itu, di back kiri ada Calvin Verdong, saya mengidolakan Calvin Verdong, lalu ada Rizky Ridho yang menurut saya perlu dikembalikan lagi untuk bertandem dengan Jay Itzes, karena di round 3 ini 2 back ini sudah sangat-sangat mengenal, saya rasa ya sudah sangat-sangat saya support, apalagi seperti pertandingan kemarin, Rizky Ridho memang masuk di babak kedua, tapi di waktu yang sangat pendek dia bermain itu dia cukup banyak melakukan intercept dan blocking bola yang sangat baik. Jadi itu bisa membantu ketenangan juga untuk Jay Itzes. Lalu di sebelah kanan, di bek kanan ada Kevin Dix ya. Nah, untuk di posisi tiga gelandang, saya pribadi membayangkan ada Joy Pelupesi dan juga Ivar Jenner sebagai gelandang bertahan yang benar-benar tugasnya itu adalah ngerebut bola atau motong arus bola ke belakang. Lalu di depannya itu adalah si Profesor Haye, Tom Haye ya. Lalu untuk 3 di depan, mungkin saya sedikit berharap ya, di sisi kiri itu ada Ragnar Oratmangun, di sisi kanan tuh ada Eliano, karena kemarin Eliano cukup membuktikan bahwa dia cukup layak lah ada di starting line up. Pergerakannya juga cukup bagus, dia juga membuka ruangnya juga cukup bagus, dan nanti di depan either oleh sebagai target man atau false nine itu bisa juga nanti diterapkan. Jadi mungkin kalau saya pribadi mencoba full diaspora dengan kekuatan gelandang bertahan yang cukup kuat dengan ada Pelupesi dan juga Ivar Jenner, atau Pelupesi dan Hapner. Nah, kalau Pelupesi dan Hapner ini mungkin benar-benar kerjanya itu ngegeradakin yang di tengah ya, memperkuat yang tengah, memperkuat benteng tengah untuk kemudian bola itu dipasingkan kepada Hai supaya Hai bisa bebas melempar bola ke kiri, ke kanan, melihat posisi dari Ragnar dan juga Eliano yang tetap ada di flank. Saya rasa itu menjadi opsi yang sangat baik gitu ya. Sekaligus di di pertahanan 4 ini steady.
Jadi ketika pun kita masuk ketika fullback ini maju ke depan, dari gelandang bertahan ini bisa turun satu untuk melengkapi tiga bertahanan. Jadi kalau misalkan Hafner main, bisa jadi nanti pada saat menyerangan, Hafner itu mundur untuk mengcover 3 back di belakang dan menyisakan Joey Pelupesi di tengah, disokong oleh 2 wingback, Verdonk dan juga Dix bersama dengan Tom High, baru di depan dengan 3 striker itu. Jadi saya rasa ini menjadi opsi yang bisa dicoba untuk timnas. Ya ini sekali lagi selera ya teman-teman ya, pendapat juga ya. Artinya teman-teman boleh setuju boleh tidak dengan saya, tapi saya sih berharap bisa dicoba, dan yang terbaik lah kita harapkan untuk timnas Indonesia hari ini, karena apapun hasilnya kita tetap harus berada di belakang timnas Indonesia, suka tidak suka, menang tidak menang, kita tetap harus mendukung timnas Indonesia dengan sepenuh hati, karena uh, ya saat ini sebagai supporter yang paling bijak adalah kita harus memberikan supporting yang baik gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang nanti akan hadir di Senayan, tunjukkan bahwa kita adalah supporter yang dewasa, tunjukkan bahwa kita adalah supporter yang mendukung timnas dengan sepenuh hati, dan kalau boleh ya jangan membandingkan antara pelatih yang sekarang dan yang dulu, karena semua punya keunggulan masing-masing, semua punya gaya yang berbeda. Kayak kemarin sempat ramai juga ada dibandingkan karakter Sintayong yang marah-marah terus, bukan marah-marah tapi menggebu-gebu di pinggir gawang, di pinggir lapangan, dibandingkan dengan gayanya Patrick Kluivert yang ya mungkin sedikit stylish yang cuma hanya diam begini saja. Nah, teman-teman jangan terpaku dengan perbandingan-perbandingan yang sebenarnya tidak berhubungan dengan sepak bola. Ya, menurut saya gaya posisi pelatih itu minim lah efeknya dengan apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Banyak pelatih yang memang ekspresif, banyak juga pelatih yang diam, slow aja, tapi kualitas permainannya juga oke gitu. Jadi saya rasa itu tidak menjadi suatu hal yang mencolok perbedaannya. Dan juga ada juga bilang, wah Indonesia ini harus tim yang harus yang dijaga-jaga, diikutin terus segala macam. Oke, kalau untuk itu bisa setuju, bisa nggak setuju. Kenapa? Bisa juga setuju. Kalau saya setuju, mungkin itu bisa dilakukan untuk karakter pemain-pemain yang ada di liga lokal Indonesia. Karena sorry to say, memang liga kita masih benar-benar tipe kayaknya yang harus kayak dijaga baik gitu ya, harus benar-benar diarahin terus gitu loh. Nah, sementara pemain-pemain kita sekarang kan pemain-pemain diaspora ya, kayaknya habitnya itu mungkin agak sedikit beda dari saya juga nggak tahu juga ya, tapi saya rasa itu nanti akan kembali kepada preferensi daripada pelatih, bagaimana dia berada di sisi lapangan. Saya rasa itu bukan menjadi hal yang perlu diperdebatkan antara gayanya Sintayong dan juga gayanya Patrick Kluivert. Yang perlu kita perhatikan adalah cara bermainnya, apakah ada perkembangan yang baik atau bahkan mungkin kemunduran yang tidak baik bagi timnas. Itu yang harus benar-benar kita perbandingannya di situ ya, bukan perbandingannya di gayanya secara individualnya. Saya rasa itu menjadi menjadi penilaian yang akhirnya tidak objektif tapi subjektif. Oke, teman-teman, sekali lagi untuk teman-teman yang akan berangkat ke Senayan, selamat menonton dan selamat mendukung. Kita berikan support yang terbaik bagi timnas Indonesia kita doakan juga supaya kita bisa menang di pertandingan ini, dan at least kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara yang siap untuk menuju Piala Dunia. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa lagi, bye bye.